Nah, di sini kita mencoba untuk menggunakan korelasi yang didasarkan pada ranking. Jadi korelasi itu kita pernah bahas ya di analisis regresi. Nah, korelasi itu disimpulkan dengan R ya. Di sini kita akan menggunakan koefisien korelasi ya. Yang kita gunakan di sini adalah pengujian ini kita sering sebut sebagai Spearman rank correlation atau korelasi tingkat penjumlahan ranking Spearman. Nah, di sini sama sebenarnya kita menggunakan juga koefisien korelasi yang kita simbolkan dengan R ya. Nah, di sini perbedaannya adalah Anda harus menghitung di sini adalah jumlah RI ya, jadi adalah jumlah ranking dikurangi dengan rata-rata ranking dan dikalikan dengan ini juga jumlah ranking ya dikurangi dengan rata-rata ranking. Jadi kita menggunakan dua buah sampel ya, lalu kita akan menjumlahkan rankingnya, lalu kita akan mengurangkan dengan rata-rata rankingnya ya. Nah, di RS ini juga dia adalah penjumlahan dari diferensi atau perbedaan ranking tadi dibagi dengan akar dari masing-masing jumlah ranking tadi ya, selisih ranking tadi ya. Ini adalah akar dari X1, misalkan ini dari Y. Jadi kita ada dua buah sampel ya, di sini ada kita sebut sebagai X1, di sini adalah Y1. Sampelnya yang seperti apa? Jadi sampelnya ini adalah sampel yang memang dia berkorelasi atau berhubungan. Misalkan seperti kemarin itu kita menggunakan bagaimanakah pengaruh program pelatihan sebelum sudah program pelatihan ya pada suatu chapter 8. Ini kita bisa gunakan untuk menghitung korelasinya. Nah, untuk menghitung korelasi tersebut kita gunakan rata-rata R atau rata-rata S. Nah, rata-rata R atau S ini sebenarnya hitungnya sama, yaitu N+1/2 ini sama ya. Jadi di sini untuk jumlah dari ratanya itu adalah di sini RI min R barnya itu adalah di sini adalah seperti varian sebenarnya ya, itu N dikalikan dengan N kuadrat min 1/12 ya. Ini sama untuk baik untuk rata R dan S ini sama. Penggunaan koefisien korelasi pada metode Spearman ini ya. Jadi kita gunakan di sini adalah RS itu adalah koefisien korelasi. Di sini adalah sigma dari RI dikurangi dengan di sini adalah R barnya ya, N+1/2 dikalikan dengan SI dikurangi dengan SI bar, S barnya N+1/2 juga. Dibagi dengan di sini adalah N dikalikan dengan N kuadrat minus 1 dibagi 12 ya. Nah, kita bisa atau gunakan rumus yang sebelah sini juga sama saja. Nah, di sini yang perlu diingat adalah bahwa korelasi itu ya, nilainya itu di antara minus 1 sampai dengan 1. Nah, nilai dari RS ini mendekati 1 mengindikasikan bahwa kecenderungan bahwa nilainya cukup besar untuk X dan Y untuk berpasangan secara bersama. Jadi dia memiliki kecenderungan korelasi yang cukup besar gitu ya. Jika nilai RS itu kurang dari 1 atau minus 1, maka mengindikasikan bahwa nilai tersebut korelasinya cukup rendah atau cukup kurang kuat ya. Nah, RS ini adalah mengukur sebenarnya peningkatan atau penurunan dari hubungan atau relationship ya di antara kedua variabel tadi secara monoton, jadi menaik aja atau turun aja gitu. Jadi enggak dua-duanya. Jadi hubungan dari X dan Y ini apakah dia itu meningkat ataukah menurun gitu ya. Nah, berikutnya di sini adalah untuk beberapa nilai rata-rata ya, pengujian untuk sampel ini kita juga gunakan nilai Z ya, standar normal ya. Jadi untuk pengujian jika X dan Y-nya itu adalah variabel yang bebas, jadi kita bisa gunakan di sini adalah pengujian independensi atau kebebasannya itu dengan Z sama dengan akar dari N. Di sini jumlah tadi nilai observasi kita dikalikan dengan korelasinya RS-nya. Yang di sini yang diakarkan hanya N-nya saja ya, RS-nya tidak perlu diakarkan. Nah, contohnya di sini. Tadi kita sudah punya contoh yaitu pada safety program ya. Di sini ada dua before dan after-nya, carilah RS-nya. Nah, RSN-nya itu kita cari di sini Anda harus merankingkan dulu nilai yang tadi ya, nilai pertama ini dirankingkan dengan nilai kedua.
Jadi di sini kalau saya contohkan di Excel itu adalah, nah di sini Anda urutkan nih yang ranking 1 yang mana, ranking 2 yang mana, dan seterusnya. Tapi ini rankingnya nggak semuanya ya, masing-masing sendiri-sendiri. Yang pertama ini kita anggap sebagai XI-nya, yang kedua ini adalah YI-nya. Jadi kita ranking, ternyata ini rankingnya itu hampir sama, cuma perbedaannya adalah di ini ya, urutan 3 dan 4-nya ini agak berbeda. Nah, setelah Anda merankingkan tersebut, maka Anda dapat mencari RS-nya atau korelasinya, koefisien korelasinya ya. Caranya adalah tadi ya, RI dikalikan dengan S, ini sama rumusnya. Nah, di sini N-nya adalah 10 ya, karena masing-masing ini kita memiliki 10. Ingat bahwa untuk mengukur korelasi ini harus menggunakan sampel yang memang dia ada hubungan ya. Tadi sebelum adanya training, setelah ada training, jadi harus seperti itu, dia berpasangan. Tidak beda-beda, tapi dia berpasangan. Nah, di sini kita dapatkan koefisien korelasinya adalah sebanyak 0,988. Nah, di sini mengindikasikan bahwa kita memiliki nilai yang cukup positif, di sini positif ya, atau mengindikasikan bahwa hubungan dari kedua nilai X dan Y tadi adalah cukup kuat ya. Artinya kurvanya ini adalah meningkat. Nah, di sini Z-nya itu, independensinya itu adalah akar N dikalikan koefisien korelasinya. Artinya di sini adalah akar 10 dikalikan dengan 0,988, kita dapatkan 3,12. Jadi cukup adanya bukti yang kuat ya terhadap nilai kebebasannya. Pengujian berikutnya yaitu tentang pengujian keacakan. Jadi apakah sampel yang kita gunakan itu sudah cukup acak atau belum? Nah, di sini kita memilih sampling seperti awal ya, memilih metode samplingnya. Lalu setelah itu kita gunakan beberapa simbol. Misalnya di sini adalah ada 2 simbol dalam pelemparan koin ya. Dalam pelemparan koin itu ada head, ada tail, artinya ada kepala, ada ekor. Nah, di sini kita gunakan simbol H dan T seperti itu ya. Lalu di sini juga berhubungan dengan berapa kali kejadian yang kita lakukan. Jadi di sini ada berapa kejadian sukses dan ada berapa kejadian gagal. Maksudnya kalau di sini adalah simbolnya ya, berapa H yang muncul, berapa T yang muncul. Itu juga perlu dipertimbangkan. Percobaan randomness atau keacakan ini bisa kita lihat pada percobaan pelemparan koin. Di mana di pelemparan koin itu ada 2 buah kemungkinan kejadian, yaitu bisa keluar kepala, bisa keluar ekor gitu ya. Nah, di sini kita lakukan percobaan selama 20 kali ya. 20 tosses, artinya 20 kali percobaan, lalu kita dapatkan masing-masing yang muncul adalah seperti ini ya. Di sini yang pertama ada tail, yang kedua ada, lalu yang ketiga ada head, keempat head, dan seterusnya. Nah, dari kemunculan koin ini ya, kita bisa kelompokkan gitu. Kita bisa kelompokkan yang sama. Jadi sequence atau urutan-urutan yang sama di sini kita bisa kelompokkan. Jadi kalau kita kelompokkan di sini ada sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 kelompok ya yang memiliki urutan yang sama. Nah, di urutan tersebut maka kita terdapat N1 dan N2 ya. Jadi N urutan pertama ya untuk jenis pertama dan N urutan untuk jenis kedua. Nah, ini kita bisa gunakan untuk menentukan rata-rata dan standar deviasinya. Nah, gimana rata-rata yang kita gunakan itu adalah mu. Kita kasih simbol di sini adalah 2 kali N1 N2 dibagi N1 ditambah N2 ditambah 1. Nah, untuk standar deviasinya di sini adalah akar dari 2 kali N1 N2 dikalikan dengan 2 N1 N2 minus N1 minus N2 dibagi dengan N1 ditambah N2 dikuadratkan lalu dikalikan dengan N1 ditambah N2 dikurangi 1. Nah, pengujian H0 di sini kita gunakan tabel Z ya. Di sini adalah pengujian randomnya kita gunakan Z. Di sini adalah kita tetap gunakan mu. Artinya ini adalah rata dari populasi dikurangi dengan mu. Ini adalah rata dari sampel dan dibagi dengan standar deviasi dari sampel ya, sigma u. Nah, tabelnya kita tetap gunakan untuk tabel normal ya. Di sini kita ingin menggunakan pengujian apakah N1, N2 dan keduanya itu adalah cukup kecil ya. Nah, contohnya di sini kalau kita gunakan adalah pada pengujian untuk kasus defekasi atau
penyimpangan atau kerusakan begitu ya, kita sebut sebagai D, dan non-defect itu adalah kita sebut sebagai N ya pada beberapa lembar yang diproduksi oleh mesin. Nah, di sini ada urutan-urutan nih. Ternyata kita dapatkan urutan sampel ya. Di sini ada non-defekasi dan defekasi. Nah, kita bisa kelompokkan di sini urutannya ya. Ada sekitar 1 2 3 4 5 6 urutan sequence ya. Nah, di sini kita akan menguji pada alfa sekitar level of signifikannya itu 0,01 ya. Untuk pengujian randomness. Dan untuk pengujian H0-nya kita akan gunakan level 0,05 ya pada ya untuk menguji apakah 3 sampel itu datang dari populasi yang identik ya. Nah, di sini H0-nya itu kita gunakan yang pertama adalah arrangement-nya itu adalah random ya. Jadi urutannya itu adalah random. Lalu alternatif hipotesisnya adalah dia tidak random ya. Contoh dari soal tes pengujian randomness atau keacakan ini adalah kita dapat dilihat pada sampel 6, di mana di sini adalah kita untuk menguji defektif atau kerusakan, yaitu kita simbolkan dengan D. Lalu non-defektif itu adalah N, yang diproduksi dari lembaran-lembaran diproduksi oleh mesin tertentu. Nah, di sini kita dapatkan nih urutan-urutannya. Jadi yang muncul pertama itu adalah N, muncul kedua itu adalah non-defect, lalu defect itu muncul pada urutan ke-6, 7, 8, 9 ya. Lalu dan muncul lagi ke urutan sekian. Nah, di sini kita akan menggunakan pengujian randomness pada level 0,01 dan menggunakan juga untuk menguji hipotesis H0 ya, apakah ketiga sampel tersebut datang dari populasi yang identik gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan hipotesis H0-nya itu adalah arrangement is random, artinya adalah urutan tersebut adalah dia acak. Lalu berarti terhadap satunya itu adalah berarti urutan tersebut adalah tidak acak ya. Nah, level of signifikannya atau alfanya itu 0,01. Nah, untuk menguji H0 ini kita menggunakan Z di mana alfanya itu adalah dibagi 2 atau 0,005 ya. Sehingga kita dapatkan di sini adalah minus 2,575 atau 2,575 ya. Di sini kita menolak H0 jika Z-nya kurang dari minus 2,575 atau Z-nya lebih besar dari 2,575 ya. Nah, untuk menghitung tersebut kita gunakan N1-nya adalah 10, N2-nya adalah 17, lalu mu-nya itu adalah 6. Jadi kita hitung ya nilai N1, lalu di nilai N1 itu adalah nilai untuk defect. Defect itu kita gunakan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu untuk N2-nya adalah non-defect, yaitu kita hitung di sini ada 5, di sini 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi N1-nya itu defect, N2-nya itu non-defect. Nah, di sini kita dapatkan mu. Mu ini apa? Mu ini adalah dia adalah urutan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 urutan atau 6 kelompok. Nah, maka kita bisa mendapatkan nilai dari rata-rata atau mu U. Dan kita bisa mendapatkan nilai dari sigma U-nya ya. Kita gunakan rumus yang di awal ini ya. Anda bisa gunakan rumus di awal ini ya. N1, N2 intinya harus diketahui, baru Anda bisa mencari nilai min U dan sigma dari U-nya. Kemudian setelah itu Anda cari nilai Z-nya. Z-nya ini adalah Anda tetap gunakan rumus yang tadi ya. Mu, min, mu U, dan dibagi sigma U. Di sini kita sudah menemukan ini adalah mu U, di sini sigma U, maka hasilnya adalah minus 3,20. Nah, angka ini kita bandingkan dengan nilai Z tabel. Nah, di sini kita mendapatkan hasil bahwa Z-nya kita hitung kurang dari Z tabel. Sehingga kita akan menolak H0 dan kita dapat mengasumsikan bahwa arrangement atau susunan tersebut tidak random ya. Karena menolak H0 itu artinya kita adalah susunan tersebut itu adalah random. Nah, di sini alternatifnya adalah tidak random. Maka kita bisa katakan bahwa susunan kita tadi itu adalah tidak random. Nah, kita bisa mendapatkan nilai p-value-nya yaitu 0,014, yaitu di mana di sini adalah nilai P peluang saat dia kurang dari minus 3,20 dan peluang di saat Z-nya itu lebih besar daripada 3,20 gitu ya. Dan di sini peluang ini adalah menunjukkan berapa kekuatan ya, kekuatan penolakan dia ya. Dan di sini kita bisa mengindikasikan bahwa jumlah running atau jumlah yang dioperasikan tersebut adalah
is much smaller ya, lebih kecil daripada yang diharapkan. Sehingga ada bukti yang cukup kuat bahwa defekasi atau pada lembaran yang muncul itu adalah berupa klaster atau grup ya. Jadi dia tidak random, tapi dia tuh munculnya itu berupa grup atau klaster. Nah, dapat disimpulkan di sini bahwa ini membutuhkan perhatian dari seorang engineer tersebut ya untuk menyelesaikan masalah tersebut ya dari pusat tersebut. Jadi memang karena ini pengambilan sampelnya tidak acak ya, maka ini diindeksikan dia sampelnya itu berupa klaster atau grup. Oke, berikutnya kita akan menguji ya pada hasil paling penting ini adalah namanya Kolmogorov-Smirnov. Nah, Kolmogorov-Smirnov ini sebenarnya dia adalah masuk ke dalam pengujian normalitas. Jadi pengujian normalitas itu adalah apakah ya data yang kita miliki itu adalah punya kemiripan dengan distribusi normal atau tidak gitu ya. Jadi merupakan ada dua pengujian sebenarnya. Yang pertama adalah kita akan belajar mengenai Kolmogorov-Smirnov, yang kedua adalah mengenai Anderson ya. Nah, untuk Kolmogorov-Smirnov ini merupakan pengujian non-parametrik ya, di mana kita menentukan perbedaan antara distribusi kumulatifnya. Jadi di sini kita mengambil satu sampel, pengujian satu sampel ya yang berhubungan dengan antara sampel yang kita amati atau yang disebut sebagai empiris dan dengan kumulatif distribusi pada sampel yang dia memiliki fungsi distribusinya. Jadi nanti kita akan punya fungsi distribusi dan kita punya kumulatif distribusi yang sebenarnya dia adalah yang data yang kita amati ya. Dan ini biasanya dapat digunakan untuk pengujian goodness of fit. Artinya adalah pengujian kelayakan gitu ya atau kecocokan. Nah, dalam pengujian dua sampel biasanya berhubungan dengan penentuan antara dua sampel yang diobservasi ya, distribusi kumulatif dua observasi. Nah, untuk penguji ini sebenarnya hipotesisnya adalah apakah dua independen sampel tersebut itu datang dari distribusi continuous yang identik gitu ya. Apakah dia berasal dari distribusi yang sama yang identik gitu. Dan di sini adalah dia menjadi sensitif ya terhadap perbedaan populasi ya. Di sini bisa jadi kita berurusan dengan yang namanya lokasi, penyebaran atau kemiringan gitu. Nah, untuk Kolmogorov-Smirnov ini secara umum adalah dia lebih efisien daripada T-square test. Nah, sebelumnya Anda sudah belajar mengenai goodness of fit ya di chapter sebelumnya kalau kelas 10 mengenai T-square untuk pengujian kelayakan atau uji kecocokan. Nah, di sini kita dapat digunakan untuk sampel yang kecil ya, untuk Kolmogorov ini gitu ya. Makanya di sini kita, sedangkan untuk T-square ini nggak bisa digunakan untuk sampel yang kecil gitu. Cukup banyak sampel yang harus kita gunakan. Nah, T-square ini berurusan atau digunakan untuk distribusi yang diskrit, artinya distribusinya bisa kita potong-potong ya, maksudnya dia nggak kontinu, tetapi untuk Kolmogorov-Smirnov ini bisa digunakan untuk distribusi yang dia kontinu gitu. Dan sampel pengujian pada satu sampel ini didasarkan pada maksimum absolute difference atau D. Ini adalah sebenarnya nilai distribusi kumulatif empiris ya pada random sample N dan nilai pada distribusi kumulatif pada theoretical atau teori tertentu ya. Maka untuk menentukannya apakah perbedaan ini cukup besar daripada reasonable-nya ditunjukkan dengan yang namanya level of significance. Dan kita juga bisa menentukan, kita dapatkan p-value ya. Jadi ketika kita menggunakan alpha 0,05, nah ketika kita menguji ini, kalau Kolmogorov-Smirnov ini lebih besar daripada 0,05, maka kita dapat menyatakan bahwa distribusi pada yang sampel yang kita gunakan itu adalah memenuhi distribusi normal seperti itu. Ini contohnya ini adalah kita ingin untuk mengecek apakah pinhole lalu lubang jarum pada elektrolit platimah ini adalah secara seragam dia memiliki distribusi ya pada semua coil plate ya dengan basis jaraknya itu berupa inci 10 lubang jarum ini ya pada masing-masing sudut ini ya, dan memiliki panjang pada platimah ini sebesar jaraknya itu 30 lebarnya itu 30 inci gitu ya.
Jadi di sini kita ingin menguji apakah dengan hipotesis H0 bahwa 0,05 gitu. Dengan level oksigennya itu 0,05. Jadi data yang ini yang kita temukan ini 4,8, 14,8 dan seterusnya, ini kita harus mencari nilainya gitu, nilai perbedaannya. Nah, di sini adalah Danone hipotesis nih yang digunakan ya. Ini memang perlu banget untuk ini. Ya, jadi kalau kata-katanya adalah sebenarnya adalah dia memiliki dari satu sudut ke masing-masing strip dari panjang dari thin plate ini itu adalah 30 inci lebarnya. Otomatis sebenarnya adalah ketika kita mengatakan 4,8, sebenarnya dia adalah 4,8 ini dibagi dengan 30 gitu kan. Jadi kalau fx distribusinya adalah di sini 0, jika x-nya kurang dari sama dengan 0, maka di sini x dibagi 30 kalau 0 sampai 30 karena kan panjangnya dia ini antara 0 sampai 30 ya, lebih besar daripada 0. Nah, ini 1 ketika x lebih besar sama dengan 1. Jadi kira-kira fx-nya itu seperti ini ya. Jadi peluang probabilitasnya seperti ini. Nah, x ini adalah jarak antara lubang dengan sudutnya gitu ya. Dan alternatif hipotesisnya apa? Alternatif hipotesisnya adalah H0-nya adalah pinhole atau lubang jarak itu tidak seragam, tidak berdistribusi seragam pada keseluruhan dari plat 5. Kita menggunakan alfa 0,05 dan kita akan menolak H0 jika D-nya itu besar ya, dimana D itu adalah maksimum, jarak maksimum, perbedaan maksimum antara distribusi kumulatif empiris dan distribusi kumulatif yang kita asumsikan pada null hipotesis di sini. Nah, di sini kalau kita plotkan sebelum masuk ke sini ya, kita dapatkan data, Anda plotkan aja data yang ini. Ya, Anda plotkan, Anda cari dulu fx-nya. Otomatis di sini adalah ketika kita cari 4,8, di sini fx-nya adalah 4,8 dibagi 30. Oke, ini saya coba akan menggunakan di sini Excel ya. Jadi di sini saya menemukan bahwa x-nya adalah 4,8 ya. Maka fx-nya itu adalah 4,8 dibagi dengan 30 ya. Dan ini seterusnya. Dari data ini kita bisa plotkan ke dalam Excel. Ya, data ini kita plotkan. Jadi kita dapatkan adalah ini adalah hubungan antara x dan fx-nya, begitu ya, seperti ini. Lalu kemudian di sini sebenarnya yang kita dapatkan yang pertama kali adalah urutan empirisnya. Jadi urutan empirisnya itu adalah kita rankingkan ya, kita urutkan. Sebenarnya ini dari nilai terkecil sampai yang terbesarnya gitu ya. Perbedaannya jaraknya. Jadi kita temukan bahwa yang terkecil itu 2,4 di sini, 2,4, 4, lalu urutan kedua itu ada 4,4, urutan ketiga 4,8, 6,2 dan seterusnya gitu ya. Ini secara rankingnya, saya rankingkan bahwa ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4 dan seterusnya begitu ya. Nah, setelah itu saya akan menentukan perbedaannya nih, jarak perbedaannya. Jadi antara x yang ini dengan x yang ini itu jaraknya berapa gitu ya. Ternyata di sini saya kurangkan antara 2,4 dan 4,4 itu ada sekitar selisihnya itu adalah 2 ya. Di sini adalah selisihnya 0,4 antara jarak yang ini dan yang ini ya. Di sini adalah selisihnya 1,4, 6,2,48. Di sini adalah 8,6, 14,8 dikurangi 6,4, 6,2 sorry. Dan seterusnya begitu ya. Dan dari perbedaan ini ya, differences ini, kita dapatkan bahwa yang paling besar yang mana perbedaannya? D-nya. Ini differences ya. Perbedaannya. Yang paling besar yang mana? Ya, yang ini ya. Berarti yang ini ya, itu memiliki perbedaan yang cukup besar. Ya. Sehingga pada level di 4 ini ya, dia memiliki perbedaan yang cukup besar. Sehingga katakanlah ini adalah empirisnya yang sebenarnya terjadi, ini adalah fx-nya ya. Maka kita bisa katakan bahwa jarak untuk empiris ini dikurangi dengan teoretis yang di sini ya, yang pada null hipotesis ini yang pada hipotesis ini adalah 4 dibagi dengan 10, 4 dibagi dengan keseluruhan 10, dan di sini adalah 66, 6,2 dibagi dengan 9 adalah 30 karena isi 30. Otomatis kita dapatkan di sini adalah 0,193 ya. Sampai di sini paham? 1,093 ini kita dapatkan di sini ya.
Dan maka kita bisa menggunakan software, Anda bisa menggunakan software di situ bahwa P value dengan menggunakan software R. Di sini kita dapat menemukan P value ya dari nilai pengujian yang tadi. Jadi different tadi kan 0,193. Nah ini selisihnya ini ya, ini adalah nilai mutlak. Jadi peluang untuk besar daripada 0,93 itu adalah 0,783. Nah, p-value ini cukup besar ya. Ketika lebih besar daripada alfa yang kita punya, maka kita akan gagal untuk menolak H0. Ya, jika p-value besar daripada alfa yang kita punya, maka ini akan gagal untuk menolak H0. Maka kita dapat mengatakan bahwa di sini pinhole itu tadi, lubang jarum tadi itu adalah memiliki distribusi yang seragam ya pada semua plat timah gitu. Itu intinya. Lalu yang berikutnya adalah ada Anderson-Darling test ya. Ini juga sama sebenarnya untuk menguji normalitas tes. Nah, di sini perbedaannya adalah lebih power ya dibandingin dengan Kolmogorov-Smirnov ya. Karena di sini perbedaannya itu pada ekor ini sangat mudah dideteksi ya jika menggunakan perbedaan empiris ya, empiris yang kumulatif atau Fn kita katakan. Nah di sini F-nya itu kita bagi dengan akar Fx dikalikan dengan 1 min Fx. Kalau Anda lihat ini adalah ilmu peluang ya, Fx itu kan peluangnya, 1 min Fx itu ya peluang kegagalannya ya, ini kejadian sukses nih, kejadian yang tidak sukses sebenarnya seperti itu. Nah, untuk Anderson-Darling test ini kita punya rumus yaitu A kuadrat. Di sini kita rumusnya A kuadrat ya. Ini adalah N dari dikalikan dengan integral Fnx min Fx ya, dikuadratkan. Ini sebenarnya adalah jaraknya itu tak hingga ya, jadi minus tak hingga sampai tak hingga. Nah, di sini dikalikan 1 Fx dikalikan 1 min Fx ya. Oke, jadi di sini tadi yang akar ini kita menjadikan kuadratkan. Jadi 1 super Fx ini ya. Ini adalah berupa distribusi ya, Fx dx. Pengujian untuk Anderson-Darling test ini ya, ini ketika kita ujikan untuk distribusi yang kontinu, maka nilainya Fx tadi kita lawankan ya. Jadi sehingga menjadi di sini adalah Anderson kuadrat, A kuadrat ini adalah minus dari sigma 1 sampai n 2i min 1, sini dikalikan dengan ln UI ditambah dengan ln 1 min UN plus 1 min I. Di sini UI-nya itu adalah sebenarnya Fxi ya. Jadi Fx yang tadi itu di sini Fxi ini adalah Fx dari N ditambah 1. N itu keseluruhan total ranking ya. Minus I itu adalah ranking pada saat kita gunakan Fx-nya. Dibagi dengan N. Nah, setelah dibagi ini kita kurangkan dengan N ya. Jadi di sini kita akan mencoba untuk menghitung beberapa contoh nanti setelah ini. Nah, tapi di sini ingat bahwa untuk menguji hipotesis H0 itu kita akan menolak H0 ketika nilai yang kita dapatkan itu lebih besar ya, untuk nilai A-nya, Anderson-nya lebih besar. Nah, sebagai panduan Anda, di sini sudah diberikan beberapa poin untuk beberapa nilai Anderson yang kadang kita temukan. Statistik kuadrat ini adalah Anderson, maksudnya di sini ketika kita menggunakan alfa 0,1 atau 1%, ini adalah kita mendapatkan nilai sebesar 3,878. Kalau misalnya kita menggunakan alfa itu adalah 0,025, artinya adalah 2,5%, maka critical value untuk Anderson ini adalah 3,070. Nah, ketika kita menggunakan alfa itu adalah 0,05 atau di sini ada 5%, maka kita akan mendapatkan critical value untuk Anderson. Anderson itu adalah 2,492. Nah, ketika kita menggunakan nilai alfa atau sampelnya itu adalah 10%, maka kita akan mendapatkan critical value untuk Anderson itu adalah 1,933. Nah, ketika kita menggunakan nilai alfanya 15%, maka kita akan mendapatkan nilai critical value Anderson-nya adalah 1,610. Nah, kemudian di sini
ke daerah penolakan Anderson itu adalah kita bisa menggunakan p-value ataupun menggunakan nilai Anderson yang tadi yang di tabel tadi. Ya, jika nilai Anderson yang kita hitung kurang dari Anderson tabel, maka kita akan menerima H0 atau kita gagal menolak H0 gitu ya. Tapi jika kita menggunakan Anderson kita hitung itu lebih besar daripada Anderson di tabel kita, maka kita akan menolak H0 atau rejected H0 ya. Nah, begitu juga dengan nilai probabilitas atau peluangnya atau p-value-nya, itu bisa menggunakan p-value lebih besar daripada 0,05, itu kita akan menerima H0 atau kita gagal menolak H0. Jika probabilitas kita p-value kita kurang dari 0,5, maka kita akan menolak H0 ya. Jadi kalian bisa menggunakan tabel critical value ini untuk pengujian Anderson-Darling test. Contohnya adalah di sini kita menggunakan data yang tadi ya. Di sini kita mempunyai 10 buah data ya. Nah, di sini kita akan menguji mengenai normalitasnya. Jadi di sini kita akan mencoba untuk apakah populasi ini identik atau tidak dari normalitasnya. Jadi nilai Anderson ini kan nilai X-nya, sedangkan kita harus mencari nilai Fx-nya. Nah, Fx-nya itu adalah F itu adalah X dibagi dengan 30 ya, sehingga kita mencari masing-masing nilai F-nya. Nah, setelah itu adalah kita mencari nilai Anderson-nya. Ya, di sini saya akan mencoba menggunakan Excel untuk perhitungan ini. Jadi Excel yang kita gunakan di sini adalah yang pertama, Anda sudah menemukan di sini adalah rankingnya ya. Jadi kalau Anda sudah menemukan rankingnya, ranking itu didapatkan dari berdasarkan nilai apa? Itu adalah nilai dari X-nya ya. Di sini ada nilai X, maka semakin besar nilai X, maka semakin besar pula nilai Fx-nya. Nah, ranking ini kan belum urut. Nah, kita coba urutkan rankingnya di 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Di sini kita coba urutkan. Jadi kita dapatkan ranking pertama itu dari nilai untuk X 2,4, sedangkan untuk Fx-nya adalah 0,08 ya. Nilai ranking kedua itu 24,4, nilai Fx-nya adalah 0,14667 dan seterusnya ya. Ini Anda tinggal dibagi 30 saja. Nah, setelah kita mendapatkan nilai Fx-nya, kita bisa menggunakan nilai Anderson itu. Pertama kali saya akan mencoba untuk memakai nilai dari sigma 2i-1 ya, dikalikan dengan ln UI ditambah ln 1 min UN plus 1. Jadi maksudnya di sini adalah nilai yang ini ya, nilai itu adalah rankingnya. Jadi 2 dikali 1, di sini E61 dikurangi dengan 1 dikalikan dengan ln. Ln-nya adalah C61, di sini adalah G61. Maksudnya di sini adalah nilai Fx yang di I tersebut, lalu ln dari nilai 1 min G70. G70. Maksudnya adalah nilai dari Fx yang terakhir ya. Karena di sini N-nya kan 10 ditambah 1 jadi 11 dikurangi I yang di sini 1, sehingga kita menggunakan Fx yang ke-10 dibagi dengan 10 ya, N-nya 10. Nah, begitu juga dengan nilai yang range kedua. Nah, di sini dilihat pada range kedua ini adalah kita menggunakan I-nya nilai I yang kedua ya, 2 kali I yang kedua di minus 1. Di sini ln dari Fx tersebut, Fxi, lalu di sini adalah ln dari di sini G69. Artinya adalah di sini adalah Fx N1, N-nya adalah 10 tambah 1 menjadi 11 dikurangi dengan 2. Sehingga kita menggunakan nilai Fx yang ke-9 dibagi dengan 10. Begitu juga seterusnya, di sini kita pasti akan menggunakan Fx yang ke-8, lalu di sini kita pasti akan menggunakan Fx yang ke-7. Ini terus menerus ya. Jadi ini akan terus ke atas ya, nilai Fx-nya ini akan terus ke atas, sedangkan nilai I ini akan terus ke bawah ya. Jadi ini cross nilainya ya. Lihat di sini ketika kita menggunakan 7, maka kita menggunakan Fx N/1 min ini adalah yang keempat. Dan seterusnya Anda habiskan sampai kita mendapatkan nilai Fx yang 1 ya. Fx yang pertama. Jadi ketika kita menggunakan I yang ke-10, maka kita akan menggunakan ln dari 1 min UN plus 1 min ini adalah Fx yang ke-1 ya, dibagi dengan 10. Totalnya kita dapatkan di sini adalah sigmanya itu adalah sebanyak 10,526 sekian ya. Nah, untuk mendapatkan nilai Anderson-nya, maka di sini kita akan dikalikan dengan minus ya. Di sini minus dari sumnya ya, minus dari sumnya, lalu dikurangi dengan 10. Maka kita akan mendapatkan nilai sebesar 0,526 ya. Di sini kalau
Kita coba urutkan. Di sini kita mendapatkan 0,527 ya. Jadi di sini kita bandingkan dengan nilai yang ada pada tabel. Nah, kita sudah mendapatkan nilai sebesar 0,5267. Nah, kita akan membandingkan ini dengan nilai Anderson pada tabel ya. Ingat di sini tadi saya memberikan nilai yang ini ya. Di sini kita menggunakan alfa 0,05. Artinya kita akan menggunakan nilai critical value kita adalah yang 2,492. Nah, 2,492 ini ternyata lebih besar daripada nilai Anderson yang kita punya, sehingga dengan kurangnya dari Anderson yang kita punya ya di tabel, maka kita akan fail to recheck H0. Karena kita gagal menolak H0, berarti kita menerima H0. H0-nya itu apa? Berarti sebenarnya H0-nya itu adalah bahwa distribusi pada pinhole tadi ya, lubang jarum tadi itu adalah seragam atau uniform. Jadi kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya karena pengujian Anderson ini menyatakan bahwa dia fail to recheck H0 atau artinya adalah gagal menolak H0 atau kita menerima H0, berarti kita mengiyakan bahwa distribusi pada pinhole tadi adalah uniform atau seragam gitu. Tidak ada perbedaan ukuran dari pinhole pada sampel yang tadi kita gunakan. Nah, selanjutnya Anda bisa mempelajari beberapa contoh soal yang sudah saya berikan. Nah, ini bisa dipelajari dan beberapa mungkin bisa untuk latihan dikerjakan sendiri di rumah, begitu ya. Jadi, harapan saya nanti Anda bisa lebih mengerti dengan adanya Anda mempelajari sendiri di rumah. Oke, cukup kali ini. Terima kasih. Cukup sekian pertemuan kita untuk bab chapter 14. Sampai jumpa.